Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi zawil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam bulan yang sangat agung dan mulia ini. Yang di dalam bulan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang puasa ini imbalannya Allah sendiri yang tahu berapa dan bagaimana nilai yang akan diberikan balasan kepadanya. Namun perlu kita ketahui bahwa banyak sekali diingatkan oleh Rasulullah, orang-orang yang berpuasa, dia tidak menemukan dan tidak mendapatkan apa saja daripada nilai dan pahala serta darajat yang dimuliakan Allah akan diberikan kepadanya. Yang hanya dia dapatkan sekedar untuk lapar dan dahaga saja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, di mana beliau mengingatkan kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau dalam terminologi fikih hanya kita dibicarakan menyangkut dengan syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lebih jauh dari itu yang harus untuk kita jaga, ada hal-hal yang kecil yang itu sebenarnya membuat nilai puasa itu hilang dan tidak mendapat apa-apa. Hal ini dalam hal apa saja yang membatalkan pahala puasa, ini harus betul-betul kita jaga agar nilai ibadah kita betul-betul di sisi Allah akan mendapatkan kemuliaan dan betul-betul kita menjadi orang yang takwa. Nilai takwa yang paling tinggi yaitu yang dirumuskan oleh para ulama, Allah tak pernah menemukan hambanya ada pada hal-hal yang tidak disukainya, dan tak pernah dilihat absen hambanya pada hal-hal yang sangat dianjurkannya. Dan ini nilai ibadah dan nilai takwa yang la'allakum tattaqun, diingatkan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Paling kurang yang kecil-kecil itu yang perlu kita ingat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan bahwa ada 5 hal yang itu membuatkan nilai ibadah puasa itu lenyap dan tidak mendapat apa-apa, hanya sekedar kita menjadi orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus saja di siang harinya. Yaitu di antaranya adalah al-ghibah. Yang kedua, an-namimah. Yang ketiga, al-kizbu, bohong. Dan yang keempat, wan nadru bisyahwat. Dan yang kelima, wal yaminul kazibah. Nah, itu 5 hal. Tentu saja dalam hal ini yang perlu kita lihat, apa itu ribah? Dia suka mengunjing orang lain. Kita di saat santai di bulan puasa duduk 1, 2, 3 orang karena tidak berzikir, tidak baca Quran, ya asyik barangkali kalau ada kawan, bicaralah kejelekan orang lain, kekurangan orang lain
yang tak pernah kita melihat kekurangan diri sendiri tentang begini dan begitu. Ada sahabat pada satu ketika bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kalau yang saya bicarakan kepada mereka itu adalah memang ada dan begitu adanya. Kata Rasul, itulah yang disebut dengan upat. Andai kata kalian bicarakan kepada orang lain, yang itu adalah tidak ada dan diada-adakan, itu namanya fitnah. Maka dua-dua hal ini sangat perlu kita jaga. Yang paling krusial dalam ibadah puasa ini adalah wan-nadharu bisyahwat. Melihat dengan adanya rindu, terutama menyangkut melihat lawan jenis. Baik daripada itu adalah wanita-wanita yang lepas, yang dia bukan muhrim, bahkan kepada yang muhrim sendiri. Andai kata kita memperhatikan kepada mereka dengan jalan yang menimbulkan hasrat lain, keinginan untuk sebagai ya lazimnya dan maklumnya lawan jenis, itu hilang pahala puasa kita. Oleh karena demikian, ibu-ibu, adik-adik kami yang putri-putri, jagalah daripada pandangan kaum Hawa ini yang dilihat oleh kaum Adam yang bisa menimbulkan, baik dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam berekspresi, semua itu harus dijaga. Baik di rumah, di luar, lebih-lebih kalau di saat sore-sorenya yang berprestasi sebagai untuk penjual makanan jadi, dan itu tak perlulah sampai dengan begini begitu sampai menimbulkan daripada pihak kami yang laki-laki ini menimbulkan lain dalam pikiran, dan itu membuat dia pahala puasa dia melayang di situ. Selanjutnya masih banyak hal-hal yang lain yang perlu dijaga. Di antaranya termasuk saat kita sahur, saat kita berbuka, hendaklah pasti dan dipastikan itu adalah dengan barang yang halal. Kalau orang yang berbuka puasa tapi dengan hasil yang haram, bahkan yang syubhat, dan itu pahala puasanya tidak ada apa-apa, karena dia memberikan kepada dirinya, kepada keluarganya dengan makanan-makanan yang diperoleh makanan itu dengan dibeli, dan uang yang didapatkan adalah dia dengan cara halal. Ini jangan jauh-jauh sekali yang harus kita lihat. Oh, saya enggak lah, enggak korupsi, enggak begini, begitu. Dalam keluarga sendiri, andai kata harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang dikuasai oleh seseorang, yang tidak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, lantas dia makan, itu adalah haram. Kalaupun tidak haram, syubhat, karena tidak ada izin daripada yang punya, yang telah Allah berikan saat keluarga kita meninggal dunia. Kalau itu yang kita makan, baik hasil padi di sawah, yang tanah itu adalah masih milik banyak orang, tapi kita kuasai sendiri, kemudian berasnya lantas kita masak dan kita buka puasa dengan itu, kita sahur dengan itu, maka itu akan terjadinya pahala puasanya juga melayang dan tidak dapat apa-apa. Maka dalam konteks ini, mari selama bulan puasa itu untuk kita menjaga baik-baik dan jangan berbicara yang kotor. Jangan bicara zur, dan itu juga kita tidak pernah ada nilai apapun dari ibadah puasa. Dan banyak lagi aspek-aspek yang lain yang sangat perlu untuk kita jaga. Atas dasar itulah maka dikatakan, kalau memang enggak tahu dia ngomong, kalau ngaji enggak sanggup, tidur saja. Tidur di bulan Ramadan itu lebih bagus daripada ngomong orang, daripada bicara kotor, daripada melayang kemana-mana. Duduk berkumpul kalau bukan untuk mengkaji dan mutalaah daripada hukum agama, bukan dengan majlis ilmu, dan itu akan terbawa nanti kepada perbuatan dan juga pergerakan yang sia-sia. Kalau itu terjadi, tentu saja melayang puasa. Daripada bicara yang sia-sia, bicara yang kotor, bicara untuk mengupat orang lain, memfitnah orang, itu lebih bagus tidur aja. Dan tidur itu lebih bagus. Dan itu dapat pahala. Karena mulut ini tidak akan bisa untuk, karena tidur tidak batal puasa. Tapi kalau ngomong orang, habis pahala puasa kita. Yang dapat hanya Allah tak butuh kepada seorang yang hanya menahan lapar dan dahaga kalau ia tetap berbicara kotor dan dengan kata-kata yang kotor. Itulah yang membuat pahala puasa yang terhapus dan ia dapat hanya haus dan dahaga saja. Semoga kesempatan yang amat padat dan singkat ini, mari
kita sama-sama menjaga nilai-nilai ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang Allah tak pernah menemukan kita dalam hal-hal yang Allah tidak menyukainya, dan kita senantiasa Allah tak pernah untuk melihat kita absen pada hal yang Allah anjurkannya. Selamat beribadah, selamat menjaga ibadah puasa, selamat qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang tak terhingga nilainya kemuliaan puasa itu sendiri. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf. Selamat mulai menaikkan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.